ada seorang wanita yang berambut panjang, berjubah putih, menghadap lemari. Lemarinya depan kamar mandi, karena dalam kamar itu ada kamar mandi, dan di depan kamar mandi ada lemari. Di situ ada sosok perempuan tersebut. Dari situ saya berteriak sekencang-kencang mungkin. Berjubah putih, berambut panjang ini mencoba masuk ke dalam badan saya. Halo guys, masih bersama saya Made Reji. Nah, malam ini kita kedatangan tamu nih di studio kita guys. Jadi namanya Fatma. Nah, si Fatma ini kemarin DM ke Instagramnya Cerita Alam. Fatma pengen bercerita nih tentang keadaan yang pernah dialami di alam gaib, di dunia gaib ini. Jadi hari ini kita undang untuk ke tempat kita. Dia akan bercerita tentang pengalaman dia. Oke guys. Nah, selamat malam Fatma. Iya, selamat malam. Ya. Jadi terima kasih juga udah DM kita. Nah, kemarin Fatma ada sekilas nih gambarkan ke kita. Fatma punya pengalaman nih, pengalaman tentang alam gaib gitu loh. Nah, Fatma boleh bercerita. Jadi biar teman-teman itu dapat tahu, dapat nonton kejadiannya Fatma. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatma Putri Dialog. Ya, memang kemarin saya ada DM di Instagramnya Cerita Alam mengenai apa saja pengalaman yang sudah pernah saya rasakan di alam gaib gitu. Jadi saya pernah kerja di salah satu hotel, dan hotel ini ya bisa dikatakan hotel yang paling terkenal gitu. Dikenal sama yang namanya lembaga pemerintahan juga. Jadi orang itu ada buat banyak acara di hotel tersebut. Jadi untuk saat itu saya sendiri itu diberikan kepercayaan sama pihak hotelnya untuk memanajemenkan segala kegiatan di hotel itu. Gitu. Jadi dengan tawaran seperti itu ya saya terima gitu. Tapi pertama kali saya menginjakan di hotel itu ya ada sesuatu yang saya rasakan gitu. Saya merasakan hal yang aneh gitu. Kok ada sesuatu yang memang mengganjal gitu di hati saya gitu. Ya, tapi ya saya buang jauh-jauh aja gitu. Terus semakin saya terjun ke dunia hotel itu, maksudnya saya bekerja di situ ya, ada dalam beberapa hari saya kerja di hotel itu juga. Ya semakin rasa penasaran saya tentang awal mulanya hotel itu penasaran gitu, ada gitu. Jadi ada salah satu karyawan di hotel itu yang memang sudah belasan tahun gitu kerja. Saya bertanya gitu sama abang ini, bang ini hotelnya ada pernah kejadian gitu? Katanya kejadian apa gitu? Ya saya bilang, dia bilang nggak ada. Ya udah, tapi saya merasakan ada yang aneh gitu lah bang, bilang gitu. Jadi dia bilang dia senyum aja gitu. Udah dia senyum ya, dia bilang udahlah kamu rasain gitu aja. Ya aku kan semakin penasarannya tinggi gitu ya kan. Jadi saya bilang, ih kok gitu ya bang ini ngomong, berarti ada yang aneh gitu ya di sini. Ya udah, seiring berjalannya waktu semakin pekerjaan saya itu, jadwal saya itu semakin padat di situ. Karena kan tanggung jawab saya di hotel itu besar gitu. Saya harus saya harus memanajemenkan keuangan, belum lagi teman-teman karyawan yang lain gitu ya kan. Namanya juga mandat dari pemilik gitu ya. Jadi saya semakin sibuk. Seiring berjalannya waktu itu, kebetulan hotel tuh lagi banyak-banyaknya tamu gitu, tamu hotel yang buat kegiatan di situ. Mereka pada check-in semua, dan semua kamar di hotel itu ada beberapa gitu, semua hampir semua, ada 30-an gitu, kamar hotel penuh semua gitu. Jadi di saat kamar hotel ini udah penuh semua, ya kami semua karyawan ya nggak cukup untuk membersihkan ya gitu, membersihkan hotel. Otomatis saya tadi yang punya mandat dan tanggung jawab besar itu harus terjun juga gitu, bantu orang itu membersihkan kamar. Jadi di saat keesokan harinya, setelah kegiatan selesai, karena kegiatan ini ada 2 hari gitu ya kan. Selesai kegiatan ini, saya ikut terjun ke kamar, membersihkan kamar juga. Ya saya rela juga sih, nggak apa-apa gitu ya kan. Jadi
Di tepatnya itu di lantai 2 karena hotel ini ada 3 lantai. Dan di lantai 2-nya itu saya membersihkan kamar tuh di lantai 2 ada saya merasakan yang aneh gitu. Jadi di saat saya merasakan yang aneh, kok ada yang aneh gitu ya, hati saya berkata terus gitu ya kan. Dan saya bertanya sama abang yang sama gitu, bang kok di lantai 2 ini kayak ada yang aneh gitu. Saya tanya ke dia, dia jawab saya, ya udah kamu kerjain aja pekerjaanmu biar siap gitu. Dia bilang nggak usah mikirin itu. Ya saya kan semakin lama semakin gimana ya perasaannya gitu kan. Tepatnya di kamar paling belakang paling pojok itu bagian saya untuk membersihkan kamar itu karena teman-teman karyawan yang lain tuh pada kerja ambil bagian masing-masing. Jadi tepatnya tinggal bagian pojok inilah belum dibersihin sama depan kamar yang saya bersihin itu. Tinggal itu. Jadi orang itu bilang, "Ya udahlah, kakak aja lah yang bersihin gitu." Yang lain bilang gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, mungkin kalian capek udah intern saya 2 kamar ini. Yang 1 kamar sama seberangnya gitu. Tapi yang seberangnya ini kamarnya masih tertutup gitu. Jadi saat saya membersihkan kamar itu, kok tiba-tiba pintu kamar yang saya bersihin ini tiba-tiba terkunci gitu. Saya bertanya, mungkin abang yang tadi gitu. Siapa di situ? Jadi nggak ada sahutan apa-apa. Ya saya pun, kok nggak ada sahutan apa-apa? Saya bertanya gitu dalam hati sendiri gitu ya kan. Jadi saya keluar, udahlah saya memberanikan diri buka pintu itu. Bang, ada nggak orang abang di situ? Nggak ada sahutan apa-apa lagi. Kok nggak ada orang gitu? Jangan-jangan memang pekerjaan mereka tadi udah memang benar-benar selesai. Ya udahlah, saya cuekin aja gitu. Semakin saya cuekin, saya ambil kerjaan lain, saya kerjakan masih di dalam seputar kamar itu. Saya merasa ada yang aneh lagi. Kok perasaan saya nggak enak-enak terus gitu ya kan? Karena nggak enak perasaan saya, ya saya ambil sikap berdoa gitu. Menurut kepercayaan saya sendiri. Selang 5 menit saya berdoa. Setelah itu tiba-tiba badan saya itu terasa kaku gitu. Saya itu berdiri dan tangan saya itu sama kaki saya itu kaku gitu loh. Memang sih saya rasakan gimana ya bilangnya, bisa digerakkan gitu. Tapi seperti ketarik gitu ketarik gitu. Saya berdiri, tapi masih di dalam spontan, saya itu sadar gitu. Tapi saya cuma merasakan kaki saya itu sama tangan saya itu berdiri dan bergerak terus menuju pintu itu. Tapi pelan. Saya bergerak itu pelan-pelan. Saya menghampiri pintu sebelah kiri. Saya merasa, kok ada yang aneh gitu. Hati saya selalu bertanya, kok ada yang aneh gitu ya. Tapi kok tangan saya sama kaki saya nggak bisa digerakin gitu. Dari situ ada kayak suara, kayak ada angin yang membisikkan sesuatu gitu di telinga saya. Tapi anginnya itu suaranya gitu, kayak bukan angin biasa, tapi apa gitu. Kuping saya semakin sebelah kanan ini semakin tajam dengan suara angin itu, tapi sebelah kiri enggak sama sekali gitu. Dan saat itu bulu kuduk saya itu naik gitu, dan badan masih terasa kaku. Tapi setelah saat itu tiba-tiba dalam khayalan saya tuh ada suatu kejadian yang memang benar-benar terjadi dalam kamar tersebut. Dan dalam khayalan saya itu pasti ada yang aneh, pasti ada yang terjadi dalam kamar ini. Dan saat itu saya terus berdoa gitu. Saya berdoa, apa yang terjadi ini Tuhan gitu, pulihkanlah semua keadaan ini gitu. Karena keadaan saya memang saat itu lagi dalam keadaan kaku gitu. Jadi gini, Fatma dan guys, sedikit saya bantu jelasin nih. Jadi di saat kamu konsentrasi, nah kunci utamanya untuk bisa berkomunikasi sama alam gaib itu adalah satu, fokus, kedua konsentrasi. Jadi kita butuh konsentrasi dan fokus. Jadi di saat kita fokus, mungkin waktu itu si Fatmanya sudah konsentrasi nih, karena si Fatma penasaran. Jadi Fatma fokus sama permasalahan itu. Di saat Fatma fokus, akan terjadi interaksi
biasanya seperti itu akan terjadi interaksi dengan si sosok yang ada di dalam itu, biasanya gitu. Jadi di saat kita tutup mata, kita konsentrasi, kita tuh seperti ditarik karena si sosoknya itu mau berkomunikasi dengan kita, gitu loh. Jadi kita merasa ditarik. Nah, kalau yang tadi Fatma alami sampai ke depan pintu, di saat Fatma tutup mata ya tadi ya, di saat tutup mata itu Fatma bisa langsung masuk lebih dalam, meskipun Fatma pada awalnya tuh Fatma nggak pernah bisa kayak gitu. Nah, tapi di saat Fatma konsentrasi itu bisa aja terjadi. Karena ada ketertarikan interaksinya. Berarti gitu. Spontan terjadi. Spontan bakalan bisa terjadi gitu. Nah, biasanya seperti itu Fatma akan digambarkan ibaratnya kayak seperti yang tadi Fatma bilang, kayak dikhayalkan. Fatma akan melihat kondisi kejadian di saat dia meninggal. Gitu. Biasanya umumnya bisa kayak gitu. Gitu. Nah, jadi di khayalannya Fatma apa? Ada satu kejadian yang terjadi sih di dalam ruangan itu. Tapi di saat setelah itu ya saya berdoa untuk pulihkan keadaan saya kembali gitu. Ya puji Tuhan ya pulih gitu. Tiba-tiba itu saya berlari langsung turun ke lantai 1 karena rasa takut ya kan. Saya berlari ke lantai 1, saya mencari abang yang memang udah lama kerja yang tadi kan. Kebetulan di situ di lantai 1 dia nggak ada, dia ada di depan hotel gitu ya. Saya panggil dia, bang sini bentar, saya minta tolong gitu ya kan. Jadi dia bilang, kenapa dek, abang lagi capek gitu ya kan, habis kerja. Ya udah sih, tapi bentar aja bang gitu. Saya merengek terus sama dia gitu ya kan. Sini dulu bang gitu. Ya udah, kenapa dek, kita ke lantai 2 bentar lah bang. Kenapa, ayolah bang gitu. Ya udah, saya ajaklah dia ke lantai 2, di tepatnya di kamar yang saya bersihin tadi. Saya tarik tangan dia, bang, coba dulu abang ceritakan ada kejadian apa yang pernah terjadi dalam kamar ini, tapi dalam kamar ini gitu. Katanya nggak ada gitu. Serius lah bang, ada sesuatu loh yang terjadi, gue bilang. Oh kenapa kau tahu, katanya? Ya saya tahu gitu, karena tadi tiba-tiba itu badan saya tuh kaku gitu, dan kakunya tapi masih dalam keadaan sadar saya gitu, menghampiri pintu itu, dan di dalam khayalan saya tadi ada kejadian yang pernah terjadi gitu. Jadi abang itu tersenyum dan dia colek kepala aku gitu ya kan. Dia bawa canda, nggak ada, dia bilang gitu. Serius lah bang, ceritain gitu. Dan dia bilang ya udah, kalau memang kamu udah paksakan seperti itu, yaudah kamu coba berdiri di situ. Dia memaksakan saya berdiri lagi. Enggak lah bang, saya kan takut. Saya takut bilang. Katanya nggak apa-apa, kan abang ada di sini. Coba kamu berdiri lagi. Enggak, saya semakin lama semakin menolak gitu, nggak mau berdiri. Coba, nanti kamu tahu sendiri kok. Yakin ya bisa katanya, abang di sini. Ya udah, saya berdiri. Katanya posisi kamu hadap ke pintu. Ke pintu kamar yang sebelah kiri. Tapi mendekat dengan pintu itu. Ya udah, saya berdiri di situ, tutup mata, tangan kamu lipat keras seperti ini. Terus kamu fokus, dia bilang gitu. Fokus gimana nih? Kosongkan pikiran atau gimana? Katanya fokusnya kosongkan pikiran lah, jangan ada yang memikirkan apa-apa gitu. Tapi ini nggak ada terjadi apa-apa kan bang? Gitu saya bilang. Nggak apa-apa, karena kan kamu penasaran, pengen tahu. Ya udah, coba ikuti aja. Ya udah, saya lipat tangan erat-erat, saya konsentrasi, dan saat itu di khayalan saya itu memang terjadi sesuatu di dalam kamar itu gitu. Kejadiannya itu ada seorang wanita yang berambut panjang, berjubah putih, menghadap lemari. Lemarinya depan kamar mandi, karena dalam kamar itu ada kamar mandi, dan di depan kamar mandi ada lemari. Di situ ada sosok perempuan tersebut. Dia berdiri di situ, tapi dia menghadap lemari, dan dia itu dalam khayalan saya itu dia ada rasa sedih, ada rasa butuh sosok seseorang yang memang bisa dia jadikan teman curhat. Dalam khayalan saya yang saya rasakan saat itu,
Terus ada kejadian yang memang pernah terjadi antara dia dengan pasangannya, karena memang tempat itu ya udah mereka jadikan kayak rumah sendiri gitu. Jadi tapi mereka statusnya belum suami istri gitu. Jadi di saat laki-laki ini balik kampung dan dijodohkan sama keluarganya itu, dan laki-laki ini nggak kembali lagi, akhirnya karena sering ke situ, perempuan itu jadi teringat, dia datang ke kamar itu lagi dan dia bunuh diri di situ, tapi tidak mati di situ. Ibaratnya mungkin dia menyakiti atau minum apa gitu, racun gitu di situ, tapi dia masih sempat untuk pulang ke rumahnya dan dia meninggal di rumahnya. Nah jadi gini Fama, di konten sebelumnya saya ada cerita tentang bunuh diri dan dibunuh. Nah kalau yang bunuh diri, mereka tuh sudah setting tempat untuk mati. Jadi biasanya mereka akan bisa kembali lagi ke tempat-tempat kenangannya mereka, gitu loh. Nah tapi kalau dibunuh, mereka tanpa tahu mereka ada di mana kejadian dibunuh. Oke, misalkan si A dibunuh di satu rumah, di rumah kosong di jalan apa gitu. Nah di saat dia dibunuh, kan bukan settingan dia, bukan dia yang mau untuk mati di sana. Nah biasanya itu mereka akan terus berada di sana, gentayangan di sana. Nah tapi kalau yang bunuh diri seperti itu, mereka bisa memilih karena mereka udah tahu, karena mereka menginginkan kematiannya dia sendiri. Nah umumnya mereka akan balik ke tempat kenangannya mereka. Contoh di kamar itu, kayak tadi si Fatma bilang, dia bersama pacarnya sering di kamar itu gitu. Nah itu kan kenangannya dia. Jadi dia akan di sana terus sampai menunggu si pacar itu datang. Oh seperti itu. Ya biasanya bisa jadi seperti itu. Pantesan dia posisinya itu di kamar itu ya? Iya, meskipun itu dia meninggalnya itu di rumah atau di mana, karena posisi terakhir di tempat itu itulah kenangannya dia. Gitu. Biasanya mereka menunggu tentang kenangannya dia. Gitu loh. Jadi yang bunuh diri yang tadi bisa dikategorikan bunuh diri karena dia punya kenangan. Ada yang bunuh diri karena dendam. Nah, kalau yang karena dendam, dia bisa di tempat itu nungguin orang yang dia dendam. Gitu, makanya kalau kasus bunuh diri itu serem, benar-benar serem banget. Iya, gitu. Tapi memang dalam khayalan saya seperti itu sih. Iya, benar. Dia meninggalnya di rumahnya, tapi dia di situ masih di tempat itu. Karena di sana ada kenangannya dia. Iya. Seperti itu. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu saya mencoba buka mata, dan saya buka karena takut gitu ya kan. Jadi abang itu bilang, kenapa? Kamu ada merasakan apa katanya? Bilang, saya dalam khayalan saya sih ada kejadian di situ, tapi belum jelas sekali gitu. Jadi abang itu bilang, ya dia ceritakan secara mendetail kalau benar di khayalan saya itu memang pernah terjadi sesuatu, tapi itu bukan di hotel, tapi memang di kamar itu memang tempat mereka gitu, tapi si cewek ini meninggalnya di rumah dia gitu. Jadi karena sudah jelas, ya udahlah bang kita turun. Karena kebetulan tadi di kamar sebelah kanan tadi udah siap bersihin gitu, saya kunci dan kami berbarengan turun ke bawah karena kan udah sore juga, otomatis kami udah harus istirahat semua gitu. Jadi pada saat kami udah turun di tangga itu, ya saya masih diselimuti rasa takut gitu. Tangan saya sama kaki saya tuh gemetaran karena mungkin pada saat di tengah saya sadar dan tidak sadarnya itu kaku menghampiri kamar itu ya, terus gimana ya, menghantui gitu. Jadi kan tangan sama kaki itu gemetaran terus bawaannya lemes gitu ya. Jadi abang saya bertanya, kenapa sih kamu kok kayak gemetaran gitu? Enggak sih bang, aku bilang enggak ada terjadi apa-apa. Dia bilang, ayolah bilang gitu. Kenapa? Enggak bang, karena tadi kan saya tiba-tiba ada menghampiri gitu, tapi tangan kaki saya kaku gitu, tapi berjalan terus kakunya, dia berjalan terus menghampiri pintu tadi gitu. Jadi dia bilang udahlah lupain katanya, ya udah kamu istirahat aja. Dia mencoba saya itu menghilangkan rasa takut itu gitu sih. Jadi menurutku gimana gitu kalau menurut kejadian-kejadian gitu. Nah itu biasanya sih itu akan normal lagi karena itu awalnya tuh dimulai dari interaksi sih, karena ada energi dari
makhluk astral itu menarik energi kita. Jadi itu ada terjadi interaksi energi. Nah itu yang bisa membuat kamu itu kayak seakan-akan dipanggil, kamu seakan-akan maju sendiri ke tempat yang dia inginkan gitu loh. Jadi seakan-akan kita ditarik. Nah tepatnya kalau kamu itu kan di depan pintu, kayak ditarik ke depan pintu untuk disampaikan pesan, biasanya kayak gitu. Biasanya mereka akan cerita, karena mereka itu biasanya kalau udah berada di tempat itu dan dalam jangka waktu yang lama, benar mereka bakalan kesepian, mereka tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, terkadang orang-orang yang bisa fokus, yang pas fokus itu bisa berinteraksi dengan mereka, gitu. Biasanya sih kayak gitu. Nah, setelah itu kejadiannya gimana lagi? Keesokan harinya ada kejadian kan? Enggak, malam harinya ada kejadian. Oh, malam harinya, oke. Karena kan semua udah pada capek nih, jadi kan semua pada istirahat. Jadi kan kami di lobi hotel lantai 1 itu duduk-duduk gitu ya kan. Udah itu kan lagi duduk-duduk, lagi kosong-kosongnya nggak ada tamu hotel gitu ya kan, orang itu canda-canda. Saya kalau lagi capek gitu nggak suka canda-canda, orangnya lebih cenderung tuh menyendiri gitu. Kalau nggak menyendiri paling denger musik gitu ya kan. Jadi karena mereka ribut kali, saya pun dengar musiknya terganggu, saya naik ke lantai 2. Tapi di lantai 2 itu bukan di tempat kamar tadi, bukan, tapi di depan, di teras depan. Nah berarti kalau kita anggap si kamarnya di arah ke kiri, kamu ke kanannya? Enggak, dia kayak satu lorong gitu, tembus ke ujung sana. Jadi kejadiannya kan ujung, tapi saya ke depan. Ibaratnya satu arah satu arah, tapi arah yang berlawanan. Kamu di sudut yang satu lagi. Ibaratnya sudut sama sudut gitu. Tapi saya di terasnya. Itu kan ibaratnya belakang, kejadiannya di belakang sana. Karena kan di terasnya itu enak, di situ pemandangannya nampak gitu. Jadi saya dengar musiknya dia naik ke lantai 2 lagi gitu. Saya tidak tahu kalau abang yang tadi itu memperhatikan saya naik tangga itu. Teman-teman sih bilang abang itu memperhatikan kamu loh naik tangga tadi. Orang tuh candain mungkin lenggak-lenggokmu gitu ya kan. Iya ada aja kalian saya bilang gitu. Jadi saya naik ke lantai 2 itu, duduk di situ dengar musik di situ. Saat itu kan bukan hanya namanya jadi punya kepercayaan yang besar di hotel ini kan, kita punya tanggung jawab, punya beban yang banyak gitu, ditambah lagi beban dari luar gitu. Jadi karena rasa capek tadi ya, saya ibaratnya duduk merenung sendiri gitu. Tapi di saat di lantai 2 itu saya sih merasakan ada keanehan lagi gitu, bulu kuduk saya naik lagi. Tapi ya saya bilang mungkin saat itu lagi kedinginan aja. Saya berpikiran positif gitu. Mungkin saya lagi dingin aja dengan angin malam gitu ya kan. Jadi saya coba dengar musik gitu, dia menghayal sendiri nih oleh bintang-bintang. Saya merasakan ada hentakan kaki lagi. Di saat saya lagi mendengar musik, kita kan kalau lagi dengerin musik nih fokus gitu ya kan, fokus. Dan saat itu saya memejamkan mata gitu, karena lagi fokus saya memejamkan mata. Tapi di saat saya memejamkan mata itu bukan musik yang saya dengar, tapi ada hentakan tuk 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 gitu. Karena kan saya merasa itu suara kaki siapa gitu. Posisi hotel kosong, nggak ada tamu. Hati saya terus berkata, tapi mata saya belum kebuka. Hotel kosong, tidak ada tamu. Jadi itu hentakan kaki siapa yang lagi happy di lantai 1. Tapi kayaknya bukan mereka gitu. Udahlah gitu, saya lupain. Nah berarti kejadiannya, Eji potong dulu. Berarti yang tadi rame itu sehari sebelum? Enggak, malam itu. Si tamu yang rame itu sehari sebelumnya. Jadi di pagi itu mereka udah check out. Kalian bersihkan kamar. Sampai sore. Benar. Jadi malamnya itu kosong kamarnya ya. Kosong, seperti itu. Jadi di saat saya mendengarkan hentakan itu kedua kalinya, karena lagi fokus dengan musik, kedua kalinya dengar lagi gitu. Saya lepaskan headset satu lagi gitu ya. Saya dengar apa memang dari lagunya atau gimana gitu. Saya fokus terus lagi dengan satu headset gitu, saya fokus aja. Ada suara lagi tuk 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 gitu. Dan satu ada rasa
gimana kedinginan gitu. Tapi memang saat itu angin nggak terlalu kencang kali sih, tapi merasakan kedinginan gitu. Kok ada sesuatu gitu. Udah dingin, sebelah tangan kanan, tangan kiri panas. Ada yang aneh gitu. Saya tidak bisa membuka mata sama sekali saat itu. Jadi ada apa sih ini? Baru ada satu angin, kayak angin lewat gitu. Lewat lagi, kayak kejadian tadi sore gitu. Saya merasakan lagi, ada apa lagi ya ini gitu. Saya mencoba buka mata lagi, nggak bisa. Terus saya berdiri gitu, kayak kejadian sore. Saya kaku lagi, dalam keadaan tertutup mata. Tapi ini tadi kan terbuka mata, tapi ini malam ini tertutup mata. Berdiri lagi, terus saat itu saya bercampur aduk gitu. Saya merasakan permasalahan pribadi saya. Saya juga ikut merasakan ada suara-suara aneh gitu. Jadi di saat itu saya menangis sendiri. Di saat lagi kaku semua itu saya menangis gitu. Saya terus menangis. Air mata saya tuh menetes terus, menangis. Dan orang-orang di sekitar hotel itu nengok saya dari bawah, karena saya kan di lantai 2. Jadi orang itu nengok saya. Saya mendengar suara masyarakat di situ bilang, itu cewek itu kenapa? Cewek itu kenapa? Itu saya masih mendengar. Itu masih mendengar suara masyarakat di situ. Tapi saya terus menangis gitu, menangis. Saya menangis itu karena memang permasalahan saya sendiri gitu. Tapi semakin saya menangis, semakin kuat suara saya. Tapi dalam keadaan sadar, tapi saya sadar kalau saya tuh menangis. Tapi saya nggak tahu saya tangisi apa gitu. Semakin kencang gitu. Kok suara saya kayak gimana ya? Besar gitu ya kan? Tiba-tiba. Baru orang-orang pada naik ke atas semua, pada naik nengok saya. Baru saya begini, ibaratnya saya meronta-ronta gitu. Udah meronta-ronta, mau naik. Mau naik ini ibaratnya mau jatuhkan diri, karena kan itu ada pagar tuh. Di lantai 2 ada, di teras itu ada pagar. Jadi saya mau mencoba naik. Jadi masyarakat di sekitar situ, ibu-ibu, mereka pada naik gitu. Kamu kenapa gitu. Orang tuh pada bertanya. Aku nggak mau gitu. Saya selalu bilang, saya ini dengar, karena kan masih dalam keadaan seperti itu. Orang bercerita sama saya gitu. Kalau saya itu bilangnya nggak mau gitu. Kenapa orang itu selalu nanya. Saya bilang memang masih dalam alam sadar saya gitu, maksudnya gitu. Saya merasakan sosok perempuan berjubah putih berambut panjang ini mencoba masuk ke dalam badan saya. Itu di saat dia masuk ke badan saya itu saya masih dalam keadaan sadar, dan dia bilang ke saya itu untuk membantu dia dan mau tetap di dalam badan saya. Tapi saya mencoba meronta-ronta saat itu. Saya bilang saya nggak mau gitu. Setelah itu dia cuma diam nengok saya, dan kata ibu-ibu itu di sekitar situ. Dari situ saya berteriak sekencang-kencang mungkin. Dan saat itu abang saya tadi mencoba untuk menenangkan saya, tetap tidak tenang. Kaki sama tangan tuh meronta-ronta terus untuk mau pergi gitu, mau meloncat. Maksudnya mau meloncat dari pagar itu. Jadi orang-orang terus menahan saya, dan saya merasakan gimana ya, ada yang aneh gitu. Kok saya bisa seperti itu ya? Saya bertanya sama orang itu sekitar situ. Di saat saya sudah sadar, orang itu bilang, kurang tahu, awalnya sih nggak seperti itu, kamu masih baik-baik aja loh. Jadi itu ada sesuatu apa ya gitu. Jadi pada saat lagi dalam keadaan kemasukan seperti itu, ibu-ibu ini cerita ke saya kalau saat itu saya cuma berteriak aja, nggak ada yang namanya kata-kata dikeluarkan, terus nggak ada yang mau dibilang gitu, nggak ada pesan gitu sama sekali. Cuman abang itu untuk mengeluarkan sosok itu, dia mukul kepala saya, dahi saya sama kepala belakang sih. Dan saat itu langsung tergeletak
lemes saat itu, dan saya itu tergeletak lemes dan dipindahkan ke kamar saya gitu. Jadi menurut Ko Haji gitu, itu kok bisa terjadi padahal saya tidak memikirkan sama sekali loh. Jadi biasanya gini, posisi Fatma itu berada di tempat yang memang penghuninya itu ada, penghuni itu ada. Jadi di semua tempat itu pasti ada penghuni. Nah, tergantung penghuni itu nyaman sama kita atau tidak. Kalau misalkan penghuni itu nyaman sama kita, bisa ada dua kemungkinan. Pertama, dia gangguin kita. Kedua, dia dekatin kita. Jadi cuma ada dua kemungkinan. Kalau penghuni di daerah sekitar kita itu nyaman sama kita. Nah, yang pengalamannya si Fatma yang bisa Eji rasakan, itu pertama, si perempuan, si sosok ini mau dekat sama si Fatma. Mau dekat sama si Fatma. Nah, sebenarnya kayak gitu biasanya dia ada pesan. Biasanya ada pesan. Nah, guys, semua orang juga harus tahu, Fatma juga harus tahu, jangan pernah melamun sendiri di tempat ketinggian. Iya, jangan pernah melamun sendiri. Apalagi melamunnya itu misalkan di ujung dari atap, kamu duduk sendiri, jangan pernah. Karena itu bakalan paling disukain sama makhluk astral. Makhluk-makhluk gaib itu paling suka karena mereka butuh teman. Mereka butuh teman gitu loh. Nah, bagi yang sebagian yang kita kategori jin yang berilmu tinggi, itu mereka butuh tumbal. Ya, jadi kalau mungkin dia sekedar hanya seperti hantu, setan yang seperti kita bilang, atau makhluk gentayangan, itu mungkin mereka mencari teman. Tapi kalau yang bersuku jin atau berbangsa jin itu biasanya nyari tumbal. Biasanya kalau jin jahat ya, itu biasanya nyari tumbal. Nah, paling bahaya di saat kita punya masalah, di saat kita blank, kita duduk di pinggir atap atau pinggir teras yang bisa menjatuhkan diri kita. Untuk di permasalahan ini, Fatma juga harus sadari ada satu titik di mana Fatma itu sudah mulai bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Jadi hati-hati di saat Fatma jalan sendiri, Fatma tidak fokus. Nah, penghuni-penghuni di sekitaran tempat itu bakalan tertarik sama Fatma. Tertarik dalam arti kata, oh ini bisa diganggu ini. Mereka kan menyukai. Menyukai bisa dua hal. Menyukai dalam arti kata mengganggu, atau menyukai dalam arti kata nyaman dengan kita. Nyaman itu bisa ngikut dengan kita. Gitu. Jadi untuk itu Fatma harus hati-hati. Jangan pernah coba jalan sendiri dengan pikiran kosong, dengan blank, jalan di tempat yang gelap. Gitu loh. Gitu. Jadi guys, sampai di sini bincang-bincang kita dengan Fatma, pengalaman Fatma. Nah, bagi teman-teman yang ingin juga bercerita dengan kita, boleh komen di bawah ini. Kita cocokkan waktu, kita akan undang, kita akan ngobrol juga tentang pengalaman Anda. Nah, satu lagi guys, jangan lupa giveaway kita masih tetap berlaku. Jadi segera kunjungi video kita yang giveaway itu, segera komen di bawahnya untuk mendapatkan 10 hadiah OVO. Jadi masing-masing dapat OVO Rp100.000. So guys, jangan sempat ketinggalan untuk giveaway-nya. Dan satu lagi, yang terakhir kali, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini, dan share ke teman-temannya. Nah, di bawah ini juga ada link dari IG saya, bersama link dari IG-nya Cerita Alam dan Fatma. Boleh di follow guys. So, sampai di sini guys. Thank you.